Kalau orang kaya, musisi terkenal, dan artis papan atas yang uangnya nggak berseri sudah mulai angkat bicara dan merasa terancam, lalu gimana nasib kita yang tiap bulan harus mikirin bayar kontrakan dan harga beras yang terus merangkak naik? Selamat datang di Realita Indonesia tahun 2026. Angka Rp18.000 per 1 dolar AS bukan lagi sekedar angka di aplikasi finansial. Ini adalah alarm bahaya yang sedang mengetuk pintu dapur rumah Anda. Mengapa angka ini begitu menakutkan? Dan seberapa hancur ekonomi kita di bawah permukaan yang katanya baik-baik saja? Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial kita diguncang oleh keresahan yang tidak biasa. Bukan drama perselingkuhan atau gosip artis, melainkan keresahan kolektif tentang nilai tukar rupiah. Lihat apa yang dikatakan Baskara Putra, seorang musisi yang secara jujur mengakui bahwa dirinya punya privilege dan uang yang lebih dari cukup. Tapi bahkan dia pun mengakui mulai terdampak karena kenaikan harga barang akibat melemahnya rupiah. Dia menulis sebuah perumpamaan yang menampar. Ikan busuk dari kepala, bawahnya mau diapain pun gak akan guna, karena yang busuk dia sendiri. Sebuah kritik tajam yang mengarah langsung pada kebijakan dari atas. Firsa Besari juga menyoroti hal yang sama. Adanya penyangkalan atau denial dari para pemimpin kita. Ada kesan bahwa pemerintah mencoba menutup-nutupi luka menganga dengan plester kecil. Di sisi lain, komedian dan aktor Andika Pratama juga menyindir aturan pajak baru yang terus mencekik di tengah rekor buruk rupiah yang pecah berturut-turut. Sementara Denny Sumargo bahkan sampai bertanya pada AI ChatGPT untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada indeks saham gabungan dan rupiah kita. Pertanyaannya, jika kelas atas yang memiliki bantalan ekonomi kuat saja sudah merasakan guncangannya, bagaimana dengan masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidup dari gaji ke gaji atau bahkan dari harian ke harian? Banyak dari kita yang mungkin berpikir, saya kan gak pakai mata uang dolar, saya belanjanya pakai rupiah di pasar, jadi gak ngaruh dong. Ini adalah kesalahpahaman terbesar. Mari kita bedah piring makan kita siang ini. Tempe dan tahu yang menjadi makanan sejuta umat di Indonesia, mayoritas bahan baku kedelainya adalah impor. Ketika dolar menyentuh 18.000, biaya impor kedelai melonjak drastis. Pilihannya bagi pedagang hanya dua, menaikkan harga yang beresiko membuat pembeli kabur atau mengecilkan ukuran tahu tempe hingga setipis lembaran kertas. Bukan cuma itu, pakan ayam, petelur, dan pedaging juga menggunakan komponen impor. Industri farmasi kita, lebih dari 90% bahan baku obat masih diimpor menggunakan dolar. Artinya, ketika rupiah melemah, biaya untuk makan sehat dan biaya untuk berobat menjadi barang mewah yang tidak lagi ramah di kantong rakyat. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini murni karena kesalahan pengelolaan di dalam negeri atau ada badai dari luar? Seperti yang ditampilkan dalam tangkapan layar komposit saham milik Denny Sumargo, indeks harga saham gabungan kita mengalami penurunan tajam. Ini adalah indikator bahwa investor asing sedang berbondong-bondong menarik uang mereka keluar dari Indonesia, atau istilah ekonominya capital outflow. Mengapa mereka kabur? Salah satunya karena kondisi geopolitik global yang tidak stabil dan kebijakan suku bunga di Amerika Serikat yang tetap tinggi. Investor memilih memindahkan uang mereka ke tempat yang lebih aman atau safe haven. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dari faktor internal, defisit anggaran, beban utang luar negeri yang jatuh tempo, serta kebijakan-kebijakan regulasi dalam negeri, termasuk masalah pajak yang sempat disinggung Andika Pratama
yang dinilai pasar kurang ramah terhadap pertumbuhan bisnis lokal. Setiap kali rupiah anjlok, trauma kolektif kita sebagai bangsa langsung terlempar ke tahun 1998. Apakah kita sedang menuju ke sana? Secara fundamental ekonomi, kondisi kita hari ini berbeda dengan 98. Perbankan kita lebih kuat. Namun, yang berbahaya kali ini adalah kematian perlahan bagi kelas menengah. Kelas menengah kita tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, aset dan daya beli mereka terus tergerus oleh inflasi dan pajak. Menarik melihat cara Dr. Tirta merespon fenomena ini dengan sarkasme yang kreatif. Dia merayakan dolar 18.000 dengan lari long run sejauh 18 km dan berkelakar kalau minggu depan tembus 20.000, dia akan lari 20 km. Ini adalah bentuk coping mechanism khas masyarakat Indonesia, menertawakan penderitaan dan kesulitan hidup agar tidak gila. Kita adalah bangsa yang tangguh, yang selalu menemukan cara untuk bertahan di tengah badai. Rupiah di angka 18.000 adalah fakta pahit yang harus kita telan hari ini. Pemerintah tidak bisa lagi sekedar bilang semuanya baik-baik saja, sementara dapur rakyat mulai berhenti mengepul. Kritik dari para figur publik di sosial media bukan sekedar nyinyiran, melainkan representasi dari ketakutan kita semua. Sekarang, bolanya ada di tangan pembuat kebijakan. Apakah mereka akan terus memeras rakyat lewat aturan-aturan yang mencekik, atau mulai membenahi kepala ikan yang busuk itu? Dan bagi kita, ini adalah waktu untuk mengencangkan ikat pinggang, mengatur ulang prioritas keuangan, dan yang paling penting, tetap saling menjaga satu sama lain. Karena sejarah membuktikan, ketika elitnya gagal, rakyatnya lah yang menyelamatkan bangsa ini. Bagaimana dampak kenaikan dolar ini di kehidupan atau bisnis Anda sehari-hari? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling bertukar cerita dan strategi bertahan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.